Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mutiara Kehidupan, channel yang akan membahas kisah kejadian yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Kali ini saya akan membahas kelanjutan dari part yang kemarin, yaitu part kedua, misteri Gunung Butak Malang. Dua pendaki ditemui semua penunggu gunung. Langsung saja, mari kita simak kelanjutannya. Kisah perjalanan mistis yang dialami oleh Slopong dan Sumi tidak berhenti di pos 3 saja. Usai bertemu dengan dua orang pendaki, atas petunjuk seekor burung gagak, Slopong dan Sumi kembali dipertemukan dengan dua orang, sehingga total ada 4 orang pendaki yang ditemui. Dengan total waktu tempuh sekitar 7 jam, tepatnya sekitar pukul 9, akhirnya ke-6 orang tersebut tiba di puncak Gunung Butak. Di sana, mereka seolah sedang berada di surga dengan segala keindahan alam puncak Gunung Butak. Bangun tendalah kita di sana. Rencananya turun minggu pagi. Jadi kita niatnya ngecamp sambil malam mingguan di sana, ujar Sumi. Layaknya seperti rumah sendiri, mereka tak menghiraukan apapun hingga berani buang air kecil di danau, di mana dekat tenda mereka sendiri. Kata-kata kotor pun juga tak jarang terlontar dari mulut para pendaki tersebut. Bahkan dua orang yang ditemui pertama kali oleh Slopong dan Sumi tersebut minum minuman keras. Hingga malam yang ditunggu-tunggu tiba, bukannya bahagia, justru teror kembali membayang-bayangi Slopong dan Sumi. Malam minggu jam 12 malam, ada suara kelintingan kuda dari atas tenda. Itu suaranya kayak terbang, ungkap Sumi. Alhasil, kejadian itu memaksa Sumi dan Slopong untuk tidur lebih awal. Beruntunglah, sepanjang malam itu mereka tak menemui lagi kejadian-kejadian aneh. Tapi minggu paginya saya lihat kakek-kakek pakai baju serba hitam. Saya perhatikan dan gak sengaja, ternyata di atas tempat camp kita itu ternyata kuburan. Dan kita baru sadar, ternyata kita bangun tenda di area makam, tuturnya. Dengan perasaan serba khawatir, mereka pun bergegas turun. Dan kejadian yang tak diinginkan pun akhirnya datang. Salah seorang pendaki yang berpesta miras itu tidak bisa berjalan lantaran terkilir saat turun gunung. Tapi alhamdulillah bisa sampai bawah. Saya turun itu cepat, kira-kira cuma 2 jam, kata Sumi. Tiba di pos awal pemberangkatan, Slopong dan Sumi segera mencari warung untuk melepas rasa was-was selama 4 hari 3 malam berada di Gunung Butak. Di sanalah misteri Gunung Butak terungkap melalui pengakuan seorang nenek penjaga warung. Saya ditanya sama nenek itu, kok berani naik berdua mas, padahal gunung ini angker, apalagi naik malam Jumat, kata Sumi menirukan nenek-nenek penjaga warung tersebut. Nenek itu lantas mengungkapkan titik-titik mana saja yang terbilang sangat angker di Gunung Butak. Satu persatu tempat disebutkan oleh nenek tersebut. Di antaranya adalah Pasar Setan yang berada di pos 3 pendakian, tepatnya di titik bekas kebakaran, termasuk pohon besar di mana Slopong dan Sumi mendirikan tenda pertama kali. Titik kedua adalah danau, yaitu di mana tempat seorang putri bersemayam di sana. Dan danau itulah yang saat itu menjadi tempat seorang pendaki membuang air kecil. Sementara titik yang ketiga adalah
makam di mana Selopong dan Sumi serta para pendaki lain itu mendirikan tenda selama 2 malam. Konon, makam tersebut adalah pintu gerbang menuju ke Gunung Lawu. Keempat, di Gunung Butak tersebut ternyata juga ada sebuah kereta kencana yang tak jarang pula menampakkan diri kepada para pendaki. Mendengar hal itu, Selopong dan Sumi pun kaget bukan main, karena ternyata apa yang diucapkan oleh nenek tersebut sudah mereka alami sendiri. Seketika itu juga, Selopong akhirnya membuka semua apa yang sudah ia alami dan ia rahasiakan dari Sumi. Sebenarnya, dari awal naik, terus kita dengar suara macan. Sebenarnya, kita juga sudah diikuti sama sesosok makhluk. Dan ingat waktu ada gagak muncul, ternyata di samping gagak yang loncat dari pohon ke pohon itu, ada kuntilanak juga, ungkap Sumi, menirukan Selopong. Sementara soal suara bel yang didengar Sumi, ternyata itu adalah suara kereta kencana. Nenek itu cuma bilang kalau kita berdua ini istilahnya belai selamat, karena sebenarnya kita dalam bahaya saat itu. Bagaimana tidak, seluruh penunggu Gunung Butak sudah menyapa, bahkan mengikuti kita dari awal sampai akhir pendakian, kata Sumi mengenang kejadian itu. Satu lagi, kata nenek itu, di Gunung Butak ada 2 tipe gagak. Pertama, gagak yang menyesatkan, dan kedua, ada gagak yang menunjukkan arah jalan yang benar. Tambah Sumi sembari bersyukur, sebab saat itu burung gagak menunjukkan arah yang tepat. Pasalnya, dari cerita yang beredar, banyak para pendaki Gunung Butak yang tersesat saat melakukan pendakian. Bahkan, ada yang tidak ditemukan hingga sekarang. Dari kejadian itu, Selopong dan Sumi mengaku mendapat pelajaran yang sangat berharga, yaitu bagaimana mereka bisa selamat dari ancaman para penunggu Gunung Butak. Beruntung kami selama perjalanan tidak pernah berkata jorok. Kita jaga kesopanan, tandasnya. Nah, itulah misteri Gunung Butak, Malang. Nantikan kisah-kisah selanjutnya tetap di channel Mutiara Kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.